Apa Tuhan bisa mati? Coba bayangkan pertanyaan itu sebentar. Itu pertanyaan pembuka yang cukup berat ya. Sangat paradoks. Kan? Maksud saya, kalau kita bicara tentang pencipta segala sesuatu, ada asumsi bawaan tentang kekekalan. Nggak ada garis awal, dan pastinya nggak ada garis akhir. Betul. Jadi, menggabungkan konsep ketuhanan dengan kematian, itu ya rasanya bukan cuma nggak sopan, tapi secara logika terdengar kayak sebuah kemustahilan matematis. Kematian itu kan batasan tertinggi, sedangkan Tuhan itu keterbatasan. Iya, itu paradoks absolut. Anda seolah menempatkan entitas yang mendefinisikan eksistensi itu sendiri masuk ke dalam kondisi ketiadaan. Secara refleks, akal sehat kita pasti langsung menolak premis itu. Nah, tapi justru penolakan akal sehat itulah yang mau kita uji hari ini. Selamat datang kembali di penelusuran mendalam kita. Untuk Anda yang mendengarkan, hari ini kita membedah sebuah catatan yang sangat menarik berjudul Teologi Dasar Hari Kedua. Ya, dari Pastor Dermot J. Dwyer. Bener. Dan yang bikin saya suka banget sama teks ini, penulisnya nggak minta kita buat percaya buta. Teks ini pakai pisau bedah logika murni untuk membuktikan kalau kematian sang pencipta itu bukan cuma mungkin, tapi masuk akal secara mekanis. Pendekatan yang sangat rasional ya. Teks ini dari awal udah menuntut kita pakai instrumen kognitif kita secara penuh. Betul. Misi kita hari ini bukan sekedar bahas agama, kita mau ajak Anda semua memecahkan teka-teki logika tentang esensi, waktu, dan identitas. Singkirkan dulu asumsi dogma Anda. Mari kita mulai dari definisi dasarnya dulu. Penulis membedah kata teologi itu sendiri bukan sebagai dogma yang kaku. Teologi dari kata theos yang berarti Tuhan dan logos yang berarti mengetahui atau ilmu pengetahuan. Jadi ini soal pengetahuan ya, bukan sekedar iman buta. Tepat sekali, upaya intelektual untuk mengetahui. Lalu ini disandingkan dengan filosofi yang di sini didefinisikan sebagai kemampuan menalar dan memutuskan dengan akal budi kita. Oke, mari kita urai ini perlahan. Untuk bisa menalar hal yang sebegitu besarnya, teks ini kan bilang, tunggu dulu. Sebelum bahas Tuhan, kita harus definisikan diri kita sendiri dulu. Iya, lihat ke cermin dulu ibaratnya. Bener. Penulis ngebelah keberadaan kita jadi dua garis yang tajam banget. Ada kodrat atau nature, dan ada pribadi atau person. Pas baca ini, saya nyoba ngebayangin semacam arsitektur teknologi. Menarik, seperti apa bayangannya? Kayak ponsel pinter gitu loh. Apakah kodrat itu ibarat hardware dan sistem operasinya yang nentuin apa batasannya, aplikasi apa yang bisa jalan, terus pribadi itu ya penggunanya, sang siapa yang mutusin mau buka aplikasi apa. Gitu nggak sih? Analogi yang sangat bagus sebagai awalan, tapi mari kita tarik lebih dalam ke realitas biologis kita. Kalau ponsel kan penggunanya di luar, bisa pergi kapan aja. Oh iya, benar juga. Tapi kalau kita, sang pengguna dan perangkatnya itu menyatu. Jadi kodrat itu adalah cetak biru yang menjawab pertanyaan, apa ini? Kodrat manusia Anda itu mencakup paru-paru buat bernapas, otak, rasa lapar, lelah. Itu amunisinya. Berarti semua kapasitas fisik dan mental dasarnya ya? Betul. Sementara pribadi, itu adalah pusat komandonya. Dia menjawab pertanyaan siapa? Pribadi ini subjek tunggal yang ngendaliin kodrat tadi. Teks ini ngasih landasan psikologis yang nyambung ke teori atribusi Ivan Savage. Coba bayangin ada mobil nerobos lampu merah terus nabrak. Oke. Anda nggak nyalahin mesin atau setirnya kan? Anda nggak nyalahin apanya? Jelas nggak, pasti nyari siapa yang nyetir. Nah, itu dia. Otak otomatis nyari siapanya. Kita mengatribusikan niat dan tanggung jawab itu ke sebuah pribadi. Masuk akal banget. Jadi, kodrat saya yang nentuin kalau saya punya pita suara buat teriak. Tapi pribadi saya yang harus tanggung jawab kalau saya milih teriak di dalam bioskop. Tepat. Dan ini bawa kita ke elemen paling krusial dari sang pribadi. Roh manusia itu punya akal budi dan kehendak bebas. Dan kehendak bebas ini beroperasi di dualitas yang ekstrim. Yang soal will dan want itu ya? Iya, kekuatan untuk mau atau willpower, dan kekuatan untuk menolak atau want power. Jujur saya nyangkut banget di frasa want power ini. Kalau kita pikirin buat kehidupan sehari-hari buat Anda yang dengerin ini, want power itu kayak butuh energi mental yang jauh lebih gede nggak sih? Sering kali begitu, ya. Kayak milih buat nggak kepancing emosi pas dihina, atau milih buat nggak makan junk food. Sang siapa di dalam diri kita ini pakai want power sebagai rem darurat buat ngendalin mesin tubuh kita. Dan setiap kali tuas will atau want itu ditarik,
Disitulah lahir yang namanya moralitas. Kita nggak bisa menghakimi benda mati karena mereka cuma punya kodrat. Nggak ada pribadi di baliknya. Betul sekali. Nah, di sini nih otak saya mulai kerasa panas. Karena kalau sang siapa manusia dibatasin sama tubuh biologis, gimana jadinya kalau aturan ini diterapin ke entitas yang nggak punya batas fisik sama sekali? Ini transisi menuju konsep Tuhan ya. Iya. Teks ini petik kerangka pribadi lawan kodrat ini buat ngejawab teka-teki konsep trinitas. Dan saya mau jujur, argumennya mulai kerasa kayak lingkaran matematika yang bikin pusing. Bagian mana yang bikin pusing? Hitung-hitungannya, kan teks bilang ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ketiganya itu pribadi yang punya akal budi. Kalau saya hitung, berarti ada 3 sang siapa dong? 3 subjek. Iya, 3 pribadi rasional yang maha kuasa. Bukannya itu secara harfiah berarti kita berhadapan dengan 3 Tuhan? Terus, satu lagi, kontradiksi umur. Kalau ada ayah dan anak, hukum realitas manapun pasti bilang ayah lahir duluan. Secara logis di dunia manusia memang begitu. Tapi teks ini ngotot kalau Bapa nggak lebih tua dari Putra. Ini kan nabrak hukum sebab akibat dasar. Sangat wajar akal sehat memberontak di titik ini. Kita tuh ibarat lagi ngukur lautan pakai penggaris anak sekolah. Hahaha, penggaris 30 cm ya? Iya, mari kita bedah keluhan soal 3 Tuhan dulu. Kegagalan kita paham ini karena kita sering ngebayangin Tuhan itu kayak benda fisik di ruang angkasa. Kayak ada Tuhan A dan Tuhan B yang badannya besar. Benar, visualisasinya sering begitu. Tapi prasyarat utama definisi Tuhan itu, dia harus tak terbatas atau infinite. Oke, tanpa batas ruang dan kekuatan? Nah, hal yang paling menarik di sini adalah coba lakukan eksperimen pemikiran ini. Apa mungkin ada 2 ketakterbatasan absolut yang barengan? Kalau Tuhan A tak terbatas, dia ngisi seluruh eksistensi. Terus Tuhan B muncul dan katanya tak terbatas juga. Apa yang terjadi? Saling numpuk. Kalau Tuhan B punya satu aja wilayah yang nggak dikuasai Tuhan A, berarti Tuhan A jadinya terbatas dong. Kalau otoritas Tuhan A harus berhenti supaya Tuhan B bisa mulai, muncul sebuah garis batas. Ah iya, dan detik di mana ada garis batas, konsep ketakterbatasannya hancur. Tepat, ketakterbatasan ganda itu mustahil. Wow, multiple infinities saling membatalkan ya, ruangnya nggak muat. Eksistensi tak terbatas secara logis cuma bisa ada satu. Jadi kodratnya, sang apa yang maha kuasa itu cuma satu. Makanya nggak ada 3 Tuhan. Tapi di dalam satu kodrat tak terbatas itu, bersemayam 3 pusat atribusi. 3 penggunanya. 3 sang siapa di satu sistem yang infinite. Gila, menarik banget. Terus gimana sama masalah umur tadi? Anda pakai penggaris yang salah lagi. Kata lebih tua itu butuh alat ukur yang namanya waktu. Kita menua karena sel kita berubah dari kemarin ke besok. Oke. Tapi bagi entitas yang tak terbatas, masa lalu dan masa depan itu nggak berlaku. Teks kita merujuk ke Yohanes 8 ayat 58 dan Kitab Keluaran. Definisi entitas ini adalah sekarang. Kehadiran yang kekal ya? Betul, seluruh eksistensi itu satu titik momen yang kekal. Sang Putra dihasilkan bukan di kalender masa lalu, tapi di dalam masa sekarang yang abadi. Momen sekarang yang abadi. Ini bikin saya mikirin kata dihasilkan tadi. Teks ini kan bawa hukum alam. Kalau tikus pasti menghasilkan tikus. Manusia menghasilkan manusia. Hukum esensial alam. Iya, spesies bikin entitas dengan kodrat yang sama. Tapi yang bikin saya heran, teks ini nyebut Sang Putra sebagai firman. Buat orang awam, firman itu kan kayak suara dari langit. Gimana bisa sebuah kata jadi pribadi? Itu miskonsepsi teologis yang umum banget. Penulis ngejelasin dengan brilian kalau firman di sini bukan suara akustik. Ini adalah kata mental. Kata mental? Gimana maksudnya? Gini, saat Anda mikirin sebuah kursi, Anda bikin ide tentang kursi di kepala Anda kan? Ngebayangin kursi. Tapi karena intelek Anda terbatas, ide kursi itu ya cuma bayangan kabur, nggak nyata. Ya, jelas saya nggak bisa duduk di atas ide kursi itu. Nah, sekarang terapin itu ke intelek tak terbatas. Tuhan memikirkan tentang dirinya sendiri. Pemahamannya itu sebegitu absolut dan nyatanya sampai ide atau kata mental itu punya seluruh kodrat dari pemikirnya. Wow. Ide tuh hidup. Hasil dari intelek sempurna itu adalah Sang Putra. Makanya Putra disebut gambar sempurna dari Bapa. Jadi, Putra ini di-generate atau dihasilkan terus-menerus oleh pikiran Tuhan yang mengenalai dirinya dengan intensitas
tanpa batas. Pikirannya saking nyatanya jadi punya substansi. Merinding saya dengernya. Sangat logis, tapi di luar jangkauan biasa kita kan? Bener-bener logis. Tapi tunggu, saya nemu celah nih. Kalau Bapa menghasilkan putra lewat intelek, dari mana datangnya sang siapa yang ketiga, Roh Kudus? Kenapa nggak pakai proses intelek yang sama aja biar seragam? Celah yang Anda lihat itu justru pintu masuk ke bagian kedua dari roh. Tadi kita bahas roh punya dua sayap kan? Intelek dan kehendak? Oh, intelek dan kehendak. Will tadi ya? Betul. Kalau putra itu produk dari intelek, Roh Kudus adalah produk dari kehendak. Disinilah ini jadi sangat menarik. Coba urai pelan-pelan. Gimana sebuah kehendak bisa bikin pribadi baru? Bayangin, Bapak itu kebaikan tak terbatas. Putra juga kebaikan tak terbatas. Saat Bapak memandang putra dan sebaliknya, apa respons alami dari dua kebaikan tanpa batas yang berhadapan? Cinta. Tepat, emosi tertinggi. Tapi cinta itu kan cuma perasaan, nggak berwujud, nggak bisa jadi sebuah pribadi dong. Pada manusia iya, cinta kita cuma getaran hormonal sesaat, tapi di alam infinite nggak ada yang sifatnya sekilas. Emosi cinta antara dua entitas ilahi ini energinya tak terbatas. Astaga. Karena tak terbatas, cinta itu punya kepadatan dan realitas yang sangat sempurna, sampai dia berdiri sendiri sebagai sebuah pribadi. Roh Kudus nggak diciptakan, ia memancar keluar dari cinta itu. Ini bikin penjelasan soal bahasa di sumber kita jadi masuk akal banget. Teksnya bilang bahasa Yunani pakai kata pneuma, Latinnya spirate, yang artinya napas. Iya. Saya kira awalnya itu cuma trivia bahasa aja loh. Kalau kita menghubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, perhatikan metafora puitis yang dipakai penulis. Roh Kudus dideskripsikan sebagai hela napas para pencinta. Hela napas para pencinta, visualnya dapat banget. Saat dua orang saling mencintai, ada hembusan napas yang melampaui kata-kata intelektual. Dan teks ini pinter banget ngaitin konsep napas ini ke Kejadian 2 ayat 7 ya. Waktu Tuhan mengembuskan napas kehidupan ke manusia. Berarti, kalau napas Tuhan itu manifestasi dari cinta. Anda mulai melihat benang merahnya. Iya, kita dihidupkan oleh emosi cinta yang diproyeksikan dari Trinitas itu sendiri. Gila. Bukan sistem mesin yang dingin, melainkan siklus abadi antara pengetahuan dan cinta. Luar biasa. Jadi, apa makna dari semua ini? Kita harus bawa teori langit ini turun ke bumi. Kita harus pecahin teka-teki utama soal kematian tadi, di sosok Yesus. Mari kita lihat dari kacamata satu pribadi dan dua kodrat. Satu siapa, mengendalikan dua apa, kodrat ilahi dan kodrat manusia. Ini anomali banget. Teksnya ngasih pertanyaan menjebak soal Maria. Gimana bisa Maria, makhluk yang terbatas waktu, disebut Bunda Allah? Logikanya kan pencipta nggak mungkin dilahirin ciptaannya. Hal ini memunculkan satu pertanyaan penting buat diselesaikan. Ketika seorang ibu melahirkan, apa yang dia lahirkan? Cuma sekumpulan sel atau kodrat? Nggak dong, dia melahirkan bayi, seorang anak. Betul, dia melahirkan sebuah pribadi. Sang siapa bukan cuma sang apa. Oke, jadi Maria menyediakan kodrat manusiawinya. Tapi yang menghuni kodrat itu adalah sang pribadi ilahi, sang putra. Secara silogisme murni, karena Maria melahirkan pribadi ilahi yang pakai jaket kodrat manusia, dia sah disebut Bunda Allah. Luar biasa ya, perbedaan definisi bisa nyelesain debat berabad-abad. Nah, pakai kunci satu momen kematian. Coba Anda petakan kejadian penyalipan pakai rumus tadi. Oke, satu pribadi ilahi, punya dua akal budi dan dua kehendak karena ada dua kodrat. Kehendak manusianya pasti takut mati, tapi kehendak ilahinya selaras sama Bapa. Terus, jantungnya berhenti berdetak. Kematian biologis terjadi, tapi apa kodrat bisa merasakan kejadian kematian? Kayak mobil nabrak tadi. Mesin nggak ngerasain apa-apa, pengemudinya yang ngalamin tabrakan. Berarti yang ngalamin kematian itu sang pribadi, sang siapa? Dan siapa sang siapa itu? Pribadi ilahi. Tuhan itu sendiri. Tepat. Kesimpulan logisnya, seperti ditulis di Kisah Para Rasul 3 ayat 15, sang pencipta kehidupan itu benar-benar mati. Kodrat ilahinya tetap abadi, tapi pribadinya secara nyata mengecap kematian melalui kodrat manusianya. Dia hidup secara absolut, tapi mati secara nyata, di detik yang sama. Wow, misterinya dibongkar sepotong demi sepotong. Dari kita sadar kalau tubuh kita cuma apa, sementara jiwa adalah siapa. Betul. Terus melihat ketakterpatasan bukan sebagai angka biasa, tapi intelek dan cinta murni yang memecahkan kematian. Tapi jangan lupa catatan penulis di akhir. Pikiran kita ini terlalu kerdil untuk benar-benar merangkul kekekalan. Nggak ada yang punya pengetahuan utuh. Benar banget.
Tapi justru karena kita punya porsi kecil dari akal budi dan kehendak itu, ada satu pemikiran yang mau saya titipin buat Anda yang denger ini. Silakan. Kalau Roh Kudus itu hela napas para pencinta, dan Anda setiap hari memegang kendali atas pribadi Anda pakai willpower dan wound power. Sejauh mana pilihan Anda nyambung ke keterbatasan itu? Pertanyaan yang sangat dalam. Pas Anda lagi emosi, tapi Anda pakai wound power buat nahan marah, atau milih buat maafin orang, apa mungkin keputusan simpel itu partisipasi aktif kita di kodrat ilahi? Mungkinkah tarikan napas lega kita pas kita milih cinta, itu adalah gema langsung dari hela napas kekal para pencinta itu sendiri? Itu misteri yang harus dijawab sendiri-sendiri. Benar, coba renungin itu hari ini. Teruslah berpikir kritis. Dan makasih udah nemenin kami menyelami kedalaman logika ini. Sampai jumpa di diskusi kita berikutnya. Anda tahu kan, biasanya kalau kita bicara tentang diagnosis medis, selalu ada semacam ekspektasi akan sebuah presisi yang mutlak. Betul, semuanya harus pasti. Ya, konsepnya tuh kayak ilmu teknik lah. Katakanlah Anda jatuh, lengan Anda sakit, terus hasil ronsen keluar menunjukkan ada garis bergerigi di tulang. Dokter tinggal nunjuk layar dan bilang, nah itu dia pangkal masalahnya. Sangat biner ya, patah atau tidak patah. Kita sebagai manusia memang secara naluriah tuh suka banget sama hal-hal fisik yang bisa dikategorikan, yang bisa diberi label dengan pasti. Tepat. Tapi hari ini, di sesi eksplorasi mendalam kita ini, kita akan mencoba menerapkan presisi mesin ronsen tersebut pada hal-hal yang sama sekali tidak berwujud. Ini bakal jadi pembahasan yang sangat menarik. Bener, kita akan melihat